Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita sudah berada di bab-bab terakhir dari buku kita ini. Terakhir sudah kita bahas masalah bab 64, larangan bersumpah mendahului Allah. Dan itu sebuah hadis ya, yang sudah kita bahas dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Qala ar-rajul wallahi la yakfirullahu li fulan." Faqala ta'ala, "Man dhal ladhi yata'alla 'alayya alla akfira li fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak." Ada seseorang berkata, kata Nabi SAW, "Demi Allah tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah pun membalas perkataan orang itu sambil mengatakan, "Siapa orang ini? Begitu berani dia bersumpah mendahuliku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapuskan amal-amalmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir tentang masalah pentingnya seseorang tidak boleh menghakimi orang lain sebelum dia meninggal. Kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kufur bisa divonis di ahli neraka, atau kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, banyak sekali dosanya, maka kemungkinan besar dia akan kena azab, walaupun nanti dia akan masuk ke dalam surga selama dia tidak syirik. Tapi selama orang masih hidup, maka tidak boleh sama sekali ada vonis. Ya. Apalagi kita hanya karena melihat perbuatan zahirnya orang. Mungkin ada orang setiap hari kita lihat dia berzina, cuma kerjanya mabuk, yang melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran agama, maka biasanya ada orang di antara kita langsung memvonis orang ini dalam neraka. Ini tidak boleh sama sekali, hukumnya haram. Apalagi kalau kita mau vonis dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah ancamannya kembali kepada kita. Kalau seseorang mengatakan Allah tidak akan ampuni kamu, atau Allah tidak akan ampuni si fulan karena terlalu banyak dosanya, maka Allah justru mengampuni orang tersebut dan menghancurkan amal-amal kita. Dan ini berbahaya sekali. Setiap orang, saya sudah ingatkan dan saya ulangi kembali Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, kalau melihat di depan matanya ada orang yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, apapun sifatnya, seberat apapun, maka semestinya dia menjadikan orang tersebut sebagai mad'unya, target yang didakwahi. Semua orang yang masih melakukan pelanggaran agama, belum berhijab misalnya kalau muslimah, belum sholat, ya, masih mabuk-mabukan, masih melakukan pelanggaran agama, mereka adalah mad'u. Mereka adalah target amal kita, bukan justru musuh. Ya. Bukan musuh, karena mereka belum faham sebagaimana kita faham. Kalau mereka faham, pasti akan mereka mengerjakan seperti kita. Bahkan banyak orang, subhanallah, sebelumnya kita tahu sangat buruk, begitu dia ikut di pengajian, malah semangatnya lebih besar daripada semangat kita. Dulunya mungkin karena dia belum faham saja. Islam datang sebagai rahmat, pemberi peringatan, penyebar kasih sayang untuk merangkul orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasihani yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihani kalian. Nah, jadi kita tidak boleh memvonis seseorang itu langsung ahli neraka kecuali sudah meninggal dalam keadaan kufur. Sudah jelas-jelas dalam keadaan kafir, terputus sudah sumber amalnya, maka baru. Seperti Fir'aun, Haman, ya, Qarun dan seterusnya, ini memang Al-Quran sudah memvonis mereka masuk dari ahli neraka. Tapi selama masih hidup maka tidak boleh sama sekali. Dan ini sudah kita jelaskan juga di bab 64. Ya, cuma mengingatkan kembali, mereview kembali supaya jangan sampai kita lupa. Ya. Kemudian selanjutnya bab 65 tidak dibenarkan. Tentu juga ini dalam bab 64 masuk dalamnya Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh merasa puas dengan ilmu yang kita miliki ya. Karena banyak orang begitu ikut pengajian sekali dua kali, maka dia sudah merasa cukup dengan itu. Tidak. Kita masih sangat kosong dengan ilmu. Ilmu agama itu kalau kita lawamkan seluruh hidup kita untuknya, maka dia hanya memberikan sebagian dari dirinya. Ya, apalagi kalau dasarnya orang hanya datang di pengajian kapan ada waktu, kapan mau, kapan diajak. Kalau enggak maka tidak hadir. Maka ini kerugian buat dia. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban, bukan pilihan.
Ya, kita harus memang memaksakan diri. Dan sebagian ulama mengatakan menuntut ilmu agama lebih dibutuhkan bagi diri seseorang muslim daripada makanan pada saat dia lapar, minuman pada saat dia haus. Ilmu lebih dipentingkan. Karena dengan ilmu agama yang benar dia tahu mana makanan dan minuman yang boleh masuk ke dalam tubuhnya dan tidak boleh. Itu juga dengan pergaulan, pendapatan dan yang lainnya. Maka kita harus selalu merasa belajar dan tentu saja orang kalau makin tinggi ilmunya maka dia akan makin merendah, makin baik, makin santun dan makin sabar terhadap coba-cobaan yang ada. Bab 65 sudah kita bahas juga, tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Ini juga diangkat sebuah hadis oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Saya ulangi kembali sabda Nabi SAW. Pada saat ada seseorang Badui datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Ketika itu Nabi SAW bersabda, Subhanallah, Subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabi. Qala thumma qala wayhak atadri mallah inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. Innahu la yastashfa'u billahi ala ahad. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, kata Nabi SAW. Beliau terus saja bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabatnya perasaan takut karena kemarahan beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, celakalah dirimu. Tahukah kamu siapa Allah itu? Sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang dimiliki atau yang demikian itu. Dan sungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Jadi artinya di sini kan sahabat ini belum faham. Dia mengatakan kami menjadikan Allah perantara denganmu. Ya, maksudnya kami minta agar Allah Subhanahu wa taala menerima doa kami karena kamu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tersebut dan itu tidak dibolehkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada makhluknya. Walaupun kepada Nabi alaihi salatu wassalam tetap saja seseorang muslim harus berhati-hati. Ya, dia harus justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sahabat ini sempat ditegur ya karena kejadian mereka tuh dia mengatakan orang Badui ini kami jadikan Allah perantara dengan kamu. Ya. Ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan menjadikan Allah perantara dengan makhluknya. Tapi kita bisa menjadikan makhluk perantara dengan Allah iya selama makhluk itu masih hidup. Kayak orang tua kita, guru, orang saleh atau salehah. Kita minta agar didoakan selama mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal tentu tidak boleh. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Aku heran dengan orang yang meminta-minta ke kuburan sementara yang dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah menjadi tulang belulang. Ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita tutup dengan dua bab terakhir dalam buku kita ini, bab 66, upaya Nabi SAW dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Dan dari awal, memang judul buku kita adalah Kitab Tauhid, pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari awal bab sampai bab 67 nanti, insya Allah akan kita tutup pada hari ini. Ini semuanya jelas sekali adalah masalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memurnikan ibadah, permohonan, cinta, patuh, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makin murni tauhid kita kepada Allah, maka makin dekat semua janji Allah Subhanahu wa taala. Di bab-bab awal sudah kita jelaskan, orang yang memurnikan tauhid akan diampuni dosa-dosanya, akan masuk surga tanpa hisab, ya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keistimewaan orang bertauhid. Sebaliknya orang kalau syirik, mempartnerkan Allah dengan makhluknya dengan segala macam contoh-contoh sudah kita jelaskan, menggunakan gelang, jimat, ya, mendatangi dukun dan segala macam contoh-contoh yang akhirnya membuat meyakini bintang ini dan bintang itu akan mendatangkan manfaat dan mudarat ini. Semua itu adalah perbuatan syirik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, merusak tauhidnya. Dan makin murni tauhid seseorang, maka makin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bab 66 ini menjelaskan bagaimana salah satu contoh-contoh saja atau di antara contoh-contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau selalu mengumandangkan tauhid dan menutup celah-celah syirik.
Yang pertama adalah hadis yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah, hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu yang masyhur. Beliau mengatakan, tak kala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah SAW, kami berkata, Anta sayyiduna, faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan, faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum, wa la yastajriyannakum syaitan. Engkau adalah sayyid kami, tuan maksudnya. Maka Nabi SAW mengatakan sayyid, tuan yang sebenarnya adalah Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Lalu kami berkata, kalau begitu engkau adalah orang yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Maka Nabi SAW bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar atau biasa saja bagi kalian, dan jangan terseret oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang menyebutkan kepada Nabi SAW sayyid, mengatakan Sayyiduna Muhammad, ya, Nabiyuna Muhammad, gitu kan. Dan ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis waktu dikatakan anta sayyiduna, Nabi SAW jelaskan as-sayyid yang sebenarnya jangan lupa adalah Allah. Tapi kalau kalian mau mengucapkan kalimat kalian itu, yang penting jangan berlebihan, dibolehkan. Ya. Di sini Nabi SAW menutup pintu celah di mana nanti orang menyamakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau langsung menitik beratkan dulu. Kalau mau sifat sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya hanya sekedar orang mungkin yang dianggap lebih baik dari kalian atau orang terbaik di antara kalian, itu masih boleh. Tetapi jangan sampai kalian menyamakan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu Allah Subhanahu Wa Taala yang dinomorsatukan. Begitu juga dengan riwayat setelahnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa ada orang yang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina wa sayyidana wabna sayyidina. Faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah Azza wa Jalla. Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kami, kata beberapa orang ya, memuji Nabi SAW. Dan putra orang yang paling baik di antara kami. Artinya di antara semua putra muslimin, Anda adalah orang yang paling baiknya putra kaum muslimin. Wahai tuan kami dan putra tuan kami, Anda dan orang tua Anda adalah tuan kami. Maka ketika itu bersabdalah Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian, dan jangan sekali-kali kamu sebagian terbujuk oleh syaitan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad jayyid. Khilaf di antara ulama tentang masalah penggunaan kata sayyid ini. Ada yang membolehkan buat Nabi SAW, ada juga yang melarang secara mutlak, ada yang di tengah-tengah. Ya. Ada yang mengatakan boleh saja, karena Nabi SAW mengatakan, Ana sayyid walad Adam yaumal qiyamah. Aku adalah tuannya anak Adam pada hari kiamat. Ya. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Maka ini, pendapat ini mengatakan bolehnya menggunakan istilah sayyid buat Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh, dan mengatakan cukup dengan Nabi dan Rasul, beranjak daripada hadis ini riwayat An-Nasai. Kalau Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka kalian mengangkatku atau memberikan aku julukan lebih daripada apa yang sudah Allah berikan. Ya, Allah memberikan julukan Nabi dan Rasul. Maka kita lebih baik mengatakan Nabi Yuna, Rasulina, ya. Muhammad SAW ini lebih disukai oleh Nabi SAW daripada menggunakan istilah sayyid. Karena di sini sahabat-sahabat ini menggunakan kalimat itu. Engkau adalah sayyid kami dan anak sayyid kami. Maka di sini dari hadis ini Nabi SAW tidak suka dipanggil dengan istilah itu. Kemudian pendapat yang ketiga yang netral mengatakan boleh ya di sebagian keadaan dan juga tidak di sebagian keadaan. Kayak misalnya
penggunaan kata sayyid, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mengatakan Sayyidi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, itu tidak ada masalah dalam pendapat yang ketiga ini. Tapi kalau ada lafaz-lafaz zikir yang datang tidak menggunakan kata Sayyiduna, sebaiknya jangan menggunakan. Seperti kasus salawat yang dibaca pada saat tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Memang lafadznya tanpa ada Sayyiduna di situ. Tanpa ada Sayyiduna. Maka ini sebaiknya tidak digunakan pada saat memang penentuan lafadz itu. Begitu juga dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya ayat Al-Quran tidak boleh ditambah, tidak boleh juga dikurangin. Akhir surah Al-Fatih, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Gitu kan? Jadi tidak ada kata-kata Sayyid di sini. Maka kita mengatakan Muhammadur Rasulullah. Gitu kan? Sebagaimana datang lafadznya. Jadi penggunaannya adalah boleh saja secara umum dalam pendapat yang ketiga ini, ya, kapan saja digunakan, hanya saja kalau penggunaannya di lafaz-lafaz yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tidak menggunakan, maka kita juga tidak menggunakannya. Ya, Allahu a'lam. Hadits ini mengandung, atau dua buah hadits ini punya kandungan bab. Yang pertama, peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap berlebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia, tawadhu, merendah, dan beliau lebih suka dipanggil dengan julukan yang sudah Allah kasih. Tidak ada yang mengalahkan julukan Nabi dan Rasul. Ya, itu julukan tertinggi. Julukan tertinggi. Karena tidak boleh orang lain menggunakan julukan ini. Ya, jadi kita memang menggunakan julukan ini untuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengatakan Nabi Yuna, ya, Rasulina, ini jauh lebih baik. Kalau orang boleh menggunakan kata Sayyid, dan pendapat ketiga tadi jauh lebih baik karena dia netral, artinya dia menggunakan kapan saja untuk menghormati Nabi SAW, tapi di lafaz-lafaz tertentu yang memang Nabi SAW sendiri ajarkan tanpa menggunakan kalimat ini, seperti di salawat, di tahiyat, maka itu lebih baik seseorang mengikuti ajaran Nabi SAW. Juga dalam hadis yang serupa, mirip dengan ini, hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, La tatrutni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa. Ya, awalnya orang-orang Nasrani itu menganggap Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Kemudian pelan-pelan karena mereka hormati sekali, mereka pindahkan ke anak Tuhan. Gitu. Setelah itu pindah ke Tuhan, otomatis. Gitu. Maka Nabi SAW sudah tahan itu. Dan Nabi SAW mengatakan, Innama ana abdullahi wa rasuluh, faqulu abdullahi wa rasul. Sesungguhnya itu aku adalah hamba dan utusan Allah, katakanlah abdullahi wa rasul, atau hamba Allah dan utusan Allah. Jadi Nabi SAW di sini menutup pintu-pintu itu, jangan sampai nanti membuat seseorang melampaui batas, akhirnya masuk ke dalam bab-bab yang tidak dibolehkan. Yang kedua, orang yang dikatakan kepadanya, tanda kutip, engkau adalah sayyid atau tuan kita, seyogyanya menjawab sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi kalau perlu seseorang muslim, kalau sudah dipanggil sayyid, maka dia selalu mengingatkan orang di depannya kalau as-sayyid adalah Allah yang sebenarnya. Dan pendapat tadi sudah saya bilang, sebenarnya pendapat yang paling baik adalah pendapat yang ketiga tadi, boleh menggunakan kalimat sayyid ini, tetapi pada tempat-tempat di mana memang Nabi SAW sendiri tidak melarang itu, ya. Di luar daripada bacaan-bacaan zikir dan doa yang sudah ditentukan tanpa menggunakan istilah ini. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh syaitan, padahal mereka tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya. Artinya bagaimana syaitan bisa masuk ke dalam diri orang beriman walaupun kita anggap itu adalah hal yang biasa. Syaitan akan berusaha menjaga agar seseorang terjerumus dalam kesalahan, walaupun hanya dengan kalimat. Ya, kita sudah pernah jelaskan, ada seseorang yang masuk neraka karena menyumbang lalat buat seekor, buat patung. Ya, di salah satu bab pernah kita bahas masalah itu. Yang kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian dulu lewat ke satu kaum, kemudian orang-orang itu lagi menyembah berhala. Lalu mereka minta untuk menyumbang. Setiap orang lewat harus menyumbang buat berhala itu. Maka ada satu, ya, dua orang lewat, yang satunya mengatakan saya tidak punya apa-apa kecuali lalat.
Maka kata orang-orang di situ tersebut, tidak apa-apa nyumbang walaupun lalat. Maka dia pun menangkap seekor lalat lalu dia sumbangkan buat patung supaya dia tidak dibunuh. Maka masuklah dia ke dalam neraka, sementara yang satu lagi menolak sampai akhirnya dibunuh dan masuklah dia ke dalam surga. Jadi hanya dengan menyumbang seekor lalat saja dengan niat mendukung, maka itu sudah cukup untuk membawa kepada kesyirikan. Makanya seseorang harus hati-hati menjaga kemurnian tauhidnya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama. Ya, perbuatan syirik lebih disukai oleh syaitan daripada dosa-dosa besar yang lain. Sudah kita pernah jelaskan itu dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau meninggal syirik tidak sempat taubat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan maafkan dosa-dosa berbuat syirik dan Allah masih maafkan selain daripada itu. Ya. Ini contoh salah satu bagaimana Nabi SAW menutup pintu-pintu kesyirikan dan menjaga kemurnian tauhid. Kita masuk sekarang ke bab terakhir dalam buku kita ini, bab ke-67 tentang masalah keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak daripada surah Az-Zumar ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ibnu Mas'ud merincikan ayat ini dari sebuah hadis. Kata beliau, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal ardina ala isba' wasyajara ala isba' wal ma'a ala isba' wal thara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba' fayaqul ana al-malik." فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, yang artinya seorang pendeta Yahudi datang dan berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwasanya Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah berfirman, akulah penguasa atau akulah raja yang sebenarnya. Tak kala mendengar itu, tertawalah Nabi SAW sehingga tampak gigi-gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, wal jibala wasyajara ala isba' thumma yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah. Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian dia Allah menggoncangkannya dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari, bunyinya Nabi SAW mengatakan, yaj'alus samawati ala isba' wal ma'a wal thara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba'. Dia Allah akan meletakkan seluruh atau semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di satu jari. Riwayat yang serupa juga, saya bacakan dulu semua riwayatnya baru saya jelaskan, adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, yatwillahu as-samawati yawmal qiyamati thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqulu anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun thumma yatwil ardina as-sab'a ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Artinya Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya
Dan berfirmanlah Allah, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Kemudian Allah menggulung ke 7 lapis langit atau 7 lapis bumi. Lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Hadis-hadis ini dan ada hadis juga setelahnya yang mirip dengan ini, teman-teman sekalian, menjelaskan kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Dan semua ini adalah makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menguasainya dan meletakkan di jari-jarinya. Dan di sini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat atau itsbat tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat yang maha sempurna. Dan itu dengan kemahasempurnaannya, kemahakuasaannya Allah. Tentu kita tidak samakan dengan makhluk. Sudah kita jelaskan ini ya. Dalam beriman kepada asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak mentakwilkannya, menginterpretasikan maknanya. Ya, Allah turun di sepertiga malam, ya sudah Allah turun, kita beriman apa adanya. Tapi tidak menanyakan bagaimananya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dengan kemahabesarannya bagaimana turunnya di sepertiga malam. Tapi kita mengimani turunnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum, ya, melihat 2 orang yang saling bunuh-membunuh, kemudian dua-duanya masuk ke dalam surga. Kata para sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seorang muslim dibunuh oleh seorang kafir di kancah peperangan. Maka mati syahidlah si muslim dan masuk surga lah dia. Berjalan waktu si kafir dapat hidayah. Kemudian akhirnya dia pun berperang melawan orang kafir yang lain, dia pun terbunuh mati syahid. Maka muslim yang pertama dibunuh oleh kafir dan kafir yang akhirnya dapat hidayah dan terbunuh juga di kancah peperangan dengan kafir yang lain, dua-duanya masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum. Di sini disebutkan, maka kita imani tanpa ada interpretasi, tanpa ada penjabar-jabaran. Mungkin ini yang dimaksud, mungkin itu yang dimaksud. Kita imani apa adanya, tanpa ada pengalihan. Begitu juga dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada neraka Jahannam pada hari kiamat, halim talati, apa kau sudah penuh? Maka neraka akan mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan? Terus saja neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan, apakah ada tambahan, sampai Allah yang maha suci dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka, sehingga membuat neraka itu berkerut seperti berkerutnya daging. Lalu dia mengatakan, demi kemuliaanmu cukuplah, cukuplah. Di sini tidak boleh kita interpretasikan. Kita jelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Allah punya kaki, ya sudah, gitu loh. Seperti apa adanya, tanpa harus ditakwilkan. Begitu juga tidak boleh ya ditaktil, ditolak, dibatalkan. Seperti sebagian kelompok yang mengatakan tidak ada sifat-sifat dan nama-nama Allah itu. Dan ini penolakan, ini keliru. Tidak boleh juga takyif, menanyakan bagaimananya, gitu kan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Apa yang sampai kepada kita, ya sudah kita imani. Yang tidak sampai kepada kita, ya sudah kita diam, gitu loh. Seperti itulah kita beriman kepada asma was sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan tidak boleh juga tahrif, ya, mengalihkan makna atau menggantikan dengan makna yang lain. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini salah satunya adalah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari-jari dan meletakkan semua makhluknya di jari-jarinya pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis dijelaskan dengan kemahasempurnaannya Allah, Allah akan menggulung seluruh langit dan bumi dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Gitu kan? Bagaimana prosesnya Allahu a'lam. Ya. Yang jelas begitu yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita imani apa adanya. Juga dari hadis-hadis ini dan ayat Al-Quran tadi diambil pelajaran bagaimana seseorang muslim harus belajar mengenal Tuhannya Allah SWT sehingga dia meletakkan kadarnya sebagai pencipta. Kalau seseorang bisa segan dengan atasannya, dengan orang tuanya, atau dengan orang yang dia tuakan, dia hormatin, tokoh masyarakat misalnya, sehingga dia segan kalau berbicara tidak melihat ke arahnya misalnya, maka itu bisa muncul karena memang dia mengagungkan orang tersebut. Ini adalah makhluk, sama dengan kita. Sama manusia, kebetulan saja Allah SWT berikan kedudukan padanya. Bagaimana seseorang tidak meletakkan kedudukan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, itu disebutkan dalam riwayat kalau mau sholat, wajah beliau memerah seperti orang ketakutan. Jadi sebelum masuk masjid, lalu ditanya oleh orang sekitarnya, kenapa anda ini? Ada apa? Dia bilang, apakah kalian tidak tahu sebentar lagi saya akan berhadapan sama siapa?
Mungkin bahasanya tidak semua orang memahami, tapi dia begitu yakin, begitu masuk masjid dia akan masuk ke istananya raja yang sebenarnya, yang tidak akan pernah mati. Salah satu sifat Allah adalah maha hidup, maha terus menerus mengurus makhluknya. Jadi mereka mengetahui kadar Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat dan tabi'in ridwanullahi alaihim itu kalau sholat sampai seperti batang pohon yang kuat, ya, tidak bergerak. Sampai seseorang di antara mereka disengat dengan lebah, berdarah dahinya, tidak bergerak. Karena tahu kalau mereka sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka kalau sholat di tengah hutan, mereka anggap seperti rumput-rumput liar itu seperti karpet yang mewah. Gelap itu seperti cahaya yang terang. Mereka tidak pernah takut lagi dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hewan-hewan atau yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan kisah yang masyhur tentang seseorang yang sangat saleh. Kemudian dalam satu perjalanan, tiba-tiba dia bangun, dia tidur, kemudian dia terbangun, ada harimau depan matanya. Maka dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dia berdiri, kemudian akidahnya atau tauhidnya kepada Allah muncul. Maka dia mengatakan, hai harimau, andai saja Allah yang mengutusmu, yang menciptakan kamu dan aku untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi seandainya engkau datang untuk menggangguku atau mengganggu ibadahku dengannya, karena kebetulan dia mau sholat malam, ya. Pada saat itu dia sholat malam, habis bangun tidur dia sholat malam, baru 2 rakaat selesai, tiba-tiba ada harimau depannya. Maka dia mengatakan, kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku, maka aku akan minta kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan aku untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba harimau tersebut menundukkan pandangan matanya lalu meninggalkan orang saleh ini. Orang kalau mengetahui kadar Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, maka tidak ada lagi yang dia takuti di muka bumi ini. Mau sehebat apapun orang di depannya, sejahat apapun itu, sebesar apapun fenomena alam yang sedang terjadi, itu kan, apapun, seberat apapun di mata dia, maka semuanya kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mendatangkan sebab kecil yang membuat masalah besar kita selesai dengan seketika. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan sebab kecil, menjadikan yang kita anggap adalah sesuatu yang kita rahasiakan terbongkar dengan sendirinya, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang memahami tentang poin ini, bagaimana dia meletakkan kondisi dan posisi Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya sebagai pencipta. Allah itu maha melihat, maha mengetahui, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Dimanapun kita mau bersembunyi di muka bumi ini pasti ketahuan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui masalah itu. Maka seorang muslim yang faham tentang kedudukan Tuhannya, dia hanya sibuk berurusan sama Tuhannya. Tuhannya mengatakan boleh, maka dia jalankan. Tidak dikatakan tidak, Tuhannya mengatakan tidak boleh, tidak akan dilanggar. Ya. Jadi ada juga hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang berbuat perbuatan yang membuat Allah murka dan dia mencari ridho manusia, Allah akan balik keadaan membuat manusia akan murka kepadanya. Tapi siapa yang berbuat perbuatan yang membuat manusia murka, tapi itu membuat Allah ridha, Allah akan balik manusia untuk kembali menghormati dia dan menerima perbuatannya. Jadi yang penting bagaimana kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah nasihat Nabi SAW juga kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wahai anak kecil, ya, ketahuilah jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga juga. Kau jaga hubungan dengan Allah, yang halal engkau nikmati, yang haram engkau tinggalkan, maka engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Kapan kau perlu, maka Allah akan ada. Dan ketahuilah, kalau satu kaum berusaha untuk menyusahkanmu, maka kau tidak akan tertimpa kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai kecuali yang sudah Allah tentukan kepadamu. Sudah dicatat semuanya di Lauhul Mahfuz, dan lembaran-lembaran itu sudah kering dari tintanya. Artinya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mutlak. Tidak akan pernah ada yang bisa mengganti dan menggugat itu. Tidak akan pernah muncul keagungan dalam diri kita, keagungan Allah kalau masih ada dosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih membuka pintu-pintu dosa, tidak bisa. Kalau Bapak Ibu mengatakan, kenapa ya tadi Ustaz sampaikan segala macam dalil, tapi saya masih belum tersentuh. Muhasabah sendiri. Selama masih ada maksiat kepada Allah, maka kita tidak bisa tersentuh. Susah. Tapi kalau kita beristighfar, bertobat kepada Allah, lalu kita perbaikin diri kita, meningkatkan kualitas keimanan, kita akan rasakan itu. Bahkan ada orang sangat peka. Hanya melihat jenazah depan matanya, dia bisa menangis. Dan dia bayangkan dirinya kalau dia dipanggil oleh Allah. Kemudian setiap kali ada kesempatan untuk beramal, dia selalu berada di saf pertama. Karena dia yakin Allah sedang melihatnya dan dia tidak mau ketinggalan kesempatan-kesempatan itu. Maka ini semua akan muncul dengan sendirinya. Tapi tidak akan bertemu antara
kenikmatan keimanan dan levelnya yang tinggi dengan kemaksiatan yang masih dibuka. Itu nggak mungkin. Makanya kalau untuk memunculkan perasaan keagungan Allah SWT ini memang harus belajar dan juga selalu sibuk dengan amal-amal saleh. Masa lalu sudah sering saya ingatkan ini. Kalau berlalu pernah berbuat dosa cukup. Itu sudah yang lalu. Sekarang ke depan. Allah menilai kita dengan amal terakhir kita. Kata Nabi SAW, al-amal bil khawatim. Amal itu akan dinilai oleh Allah adalah terakhir yang orang itu kerjakan. Ya, makanya kata Nabi SAW, ada orang berbuat kebaikan sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal. Lalu kemudian lewatlah, terlintaslah takdirnya, dia melakukan perbuatan buruk, lalu dia meninggal dalam keadaan kufur misalnya. Maka masuklah dia ke dalam neraka. Ada orang sebaliknya, berbuat amal neraka sampai tidak ada jarak antara dia sama neraka kecuali 1 jengkal. Lalu kemudian lewatlah bukunya, takdirnya, dia taubat kepada Allah SWT. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka jadilah dia penghuni surga. Oleh karena itu teman-teman, bermuamalah yang baik adalah muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang lain, kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan suruh Jibril mencintainya. Kemudian Allah menyuruh seluruh penghuni langit, malaikat mencintainya. Maka dicintailah dia di langit. Kemudian Allah akan buat dia diterima di muka bumi. Tentu diterima ini oleh orang-orang yang beriman bersama dia. Kalau ada orang yang membenci orang-orang beriman, berarti itu tanda tanya bagi orang itu. Ya. Nabi SAW diterima, dicintai oleh Allah SWT, dicintai di langit. Di bumi pun dicintai oleh orang beriman. Tapi ada orang munafik, ada orang kafir yang benci dengan beliau. Maka yang penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan amal-amal yang kita lakukan. Maka kalau Allah sudah cintai, ya seperti teman-teman tidak disamakan dengan Allah. Tapi kalau kita kerja di satu perusahaan, bagaimana pemilik perusahaan itu mau menyukai kita? Kita on time datang kerja, kita kerjakan semua apa yang dia mau, kita tinggalkan apa yang dia larang. Maka secara otomatis kita selalu coba berprestasi, memajukan apa yang kita bisa berikan untuk perusahaan. Maka otomatis perusahaan akan atau pemilik perusahaan akan menyukai kita. Seperti itulah. Kita kalau di muka bumi ini menyadari ada pencipta Allah, lalu kita mengerjakan apa yang diperintahkan wajib ataupun sunnah, meninggalkan apa yang dilarang haram ataupun makruh, maka Allah akan cinta dan menyuruh Jibril, malaikat semua mencintai, dan di bumi juga Allah buat kita diterima, gitu kan? Dalam hadis lain dikatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan buat dia diterima di muka bumi. Sebaliknya kalau Allah benci seorang hamba, Allah menyuruh Jibril membencinya, lalu memerintahkan seluruh penghuni langit membencinya, lalu dibuat juga kebencian ada di muka bumi padanya. Ya. Jadi seseorang harus menjaga hubungannya dengan Tuhannya, maka Allah akan perbaiki semuanya. Kalau teman-teman lagi darurat sekali, ada pertemuan sama orang, tapi kita lagi ibadah, dahulukan ibadah itu. Walaupun duha 2 rakaat misalnya. Walaupun ada meeting penting, coba sholat dulu 2 rakaat. Saya minta waktu, saya selesaikan 2 rakaat. Dengan khusyuk, dengan tenang. Yang lainnya jadi mudah itu. Ada orang subhanallah gara-gara kejar makanan, sholatnya sudah tidak khusyuk. Ya, buru-buru. Akhirnya sujud, ruku, asal jadi saja. Padahal hanya untuk mengejar makanan yang bisa dia makan nanti. Gitu kan? Atau mungkin dia pada saat hanya untuk ngobrol sama temannya, hanya untuk angkat telepon, sholatnya sudah nggak konsentrasi. Nggak lagi dia fokus. Tidak ada lagi teman-teman sekalian. Orang kalau lagi sholat berhenti semua. Handphone dimatikan atau dan tidak ada lagi pikiran untuk bercabang kemana-mana. Selesaikan sholat itu. Karena kita akan terima hasilnya pada hari kiamat. Menyesal kalau kita hanya menerima dalam kondisi pas-pasan. Kita untuk kembali memperbaiki amal kita nggak bisa. Susah. Ya, semua ibadah yang pernah kita lakukan ya begitulah. Kalau dia kurang ya kurang. Tidak bisa kita perbaikin. Kalau dosa kita masih bisa taubat. Tapi amal saleh yang meningkatkan derajat di surga dan juga memperbaiki hubungan kita sama Allah, ini nggak bisa. Harus memang dari awal. Makanya setiap kali ibadah, ingat wasiat itu teman-teman, setiap kali ibadah, ketahui ibadah ini akan kita terima pahalanya hari kiamat. Maka maksimalkan. Kita sebentar lagi mau sholat asar. Sholat asar, tahu ini sholat asar cuma sekali kita kerjakan seumur hidup. Maksimalkan dari takbiratul ihram pertama sampai salam. Semuanya dengan kehusyuan. Kita harus yakin ini akan dapat pahala. Jangan biarkan syaitan mencuri pahala di situ. Karena kita yakin kita akan terima ini balasannya hari kiamat. Jangan hanya asal jadi. Nanti menyesal. Kata Nabi SAW, ada orang pada hari kiamat dia tidak terima sholat kecuali 3/4 pahalanya. Ada yang setengah, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/10, ada yang tidak menerima kecuali seperti baju yang kusut diremuk kemudian dilemparkan ke wajahnya. Jadi semestinya seseorang harus hati-hati dengan ini. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sangat penting bagi seseorang. Itu kunci kebahagiaan dan semua di muka bumi ini akan
berjalan bersama kita kalau kita jaga hubungan dengan Allah SWT. Kalau rusak hubungan sama Allah, sehebat apapun kita melobi manusia sana sini, tidak akan bermanfaat. Allah akan buat kebencian akan lahir di tengah-tengah manusia itu sendiri. Begitu juga dengan hadis yang lain yang menjelaskan masalah keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Mas samawatus sab'u wal ardun as-sab'u fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang 7, bukan cuma langit yang kita lihat di atas kepala kita ini tidak ada ujungnya, bagi kita sudah sangat luas. Seluruh langit ini yang 7 lapis sampai ke atas sana, dan juga bumi dengan ke-7 lapis ke dalam, itu di telapak tangan Ar-Rahman, di telapak tangannya Allah nanti pada hari kiamat, melainkan bagian sebutir biji sawi yang berada di tangan seseorang di antara kalian. Makanya kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena memang Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan manusia belum bisa menjangkau dengan penglihatannya di muka bumi, justru karena besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Sebagaimana hadis Bukhari juga menjelaskan, kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian dalam bentuk cahaya yang terang di mahsyar, seperti cahaya bulan purnama di malam Lailatul Qadr. Ya. Juga dalam hadis yang lain Ibnu Jarir berkata, Yunus menuturkan padaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya atau Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawatus sab'u fil kursi illa kadarahima sab'atin ulkiyat fit tursi." Tidaklah ke-7 lapis langit itu berada di kursi, melainkan bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Ya, hadis ini tentu diriwayatkan oleh sahabat Nabi mulia Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Jadi kursi, kalau orang Arab mengatakan itu pijakan kaki raja di singgasana ya. Jadi bukan tempat duduk. Jadi ayat kursi, ayat tentang penjelasan masalah pijakan kaki Allah di singgasananya. Dan itu dijelaskan bahwasanya seluruh langit dan bumi ini hanya seperti koin-koin dirham yang diletakkan di dekat perisai karena besarnya kursi tersebut. Juga Ibnu Jarir berkata pula, Abi Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mal kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulkiyat baina dhahrai falatin minal ard." Tidaklah kursi itu berada di arsy, melainkan bagikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Jadi di atasnya kursi ada lagi arsy, singgasananya Allah. Ya, biasanya kita tahu singgasana raja itu ada pijakan kakinya, kemudian ada singgasananya untuk duduk. Nah, pijakan kaki namanya kursi. Tempat duduknya adalah singgasana namanya arsy. Ya. Jadi kalau tadi arsy ini, kursi ini, itu tempat pijakan kaki. Itu kalau dibandingkan dengan langit-langit dan bumi semua ini ciptaan Allah hanya seperti koin-koin dirham yang diletakkan di atas perisai yang besar. Jadi tidak terlalu kelihatan. Maka singgasananya Allah jauh lebih besar lagi. Kursi itu dibandingkan singgasana, ya seperti tadi dikatakan di dalam hadis ini, bahwasanya seperti gelang besi yang dicampakkan di padang pasir. Artinya tidak kelihatan besarnya kursi itu dibandingkan arsy-nya Allah. Juga hadis yang lain Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa ia mengatakan, "Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 'am." وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Artinya antara langit dunia dengan langit berikutnya, jadi langit yang kita lihat dekat atas kepala kita ini ada lagi langit di atasnya. Saya pernah jelaskan itu 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian ada lautan, lalu kemudian ada singgasananya Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita semuanya. Kata Nabi SAW, antara langit dunia yang kita lihat dengan mata kepala kita dengan langit di atasnya jaraknya 500 tahun. Dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Langit ke-1, ke-2 500 tahun. Langit kedua, ketiga 500 tahun. Terus begitu sampai langit ke-7. Berarti 3.500 tahun jaraknya dari bumi. Ya. Lalu dikatakan antara langit yang ke-7 dengan kursi
Jadi di atas langit ketujuh ada telapak tempat pijakan kaki di singgasana, jaraknya 500 tahun. Dan di antara kursi dan air, lautan yang Allah ciptakan, ada 500 tahun. Sedangkan arsh berada di atas air itu. Dan Allah berada di atas arsh tersebut. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi, dari Hammad bin Salamah, dari Asim, dari Dhir, dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini menandakan juga bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ya semua ini yang kecilnya ya tadi seperti hanya sesuatu yang kecil di jari-jari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hitungannya kalau hitungan manusia sudah 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun semuanya, ribuan tahun. Semuanya itu ya baru sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga dengan lafaz seperti ini dari Al-Mas'udi, dari Asim, dari Abu Wail, dari Abdullah. Demikian dinyatakan Az-Zahabi. Lalu katanya athar tersebut dinyatakan melalui beberapa jalan. Artinya mutawatir, ada banyak jalurnya sehingga bisa diterima. Yang terakhir hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau mengunturkan Rasulullah SAW bersabda, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ard?" Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sana. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana. Wa kithafu kulli sama'in masiratu 500 sana. Wa bainas sama'i as-sabi'ati wal arshi bahr. Baina asfalihi wa alahu kama baina as-sama'i wal ard. Wallahu ta'ala fawqa dhalika wa laysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, antara langit dan bumi jaraknya perjalanan 500 tahun. Dan antara satu langit ke langit berikutnya jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedangkan ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan arsy-Nya Allah ada samudra, ada lautan luas. Dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Atau 500 tahun juga. Allah Ta'ala di atas itu semua dan tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun di antara perbuatan anak keturunan Adam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan juga oleh hadis yang lain. Kita ambil sekarang kandungan bab ya, sebagai penutupan dalam bab kita. Yang pertama tafsir ayat tersebut di atas. Maksudnya adalah ayat tadi yang sudah disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 67. Kalau mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tafsirnya semua hadis-hadis yang kita baca tadi. Artinya antara langit sama langit 500 tahun. Terus begitu jaraknya sampai langit ke-7 berarti 3.500 tahun. Di atasnya lagi ada kursi, kemudian ada lautan samudra, kemudian ada singgasananya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya. Jadi sebenarnya perumpamaan kita bumi ini seperti pasir yang kecil berada di tengah-tengah dasar lautan yang sangat luas. Ya, dan di atas lautan tersebut ada arsy-Nya Allah. Yang kedua, pengetahuan tentang sifat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Sebagaimana terkandung dalam hadis pertama. Masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang menyimpang dari kebenarannya. Artinya orang Yahudi sendiri yang mereka tadinya punya perubahan-perubahan dalam Taurat, mereka ubah-ubah, mereka tetap masih yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dan dengan sifat-sifatnya, jarak antara langit dengan langit ada 500 tahun, itu semuanya diakui oleh orang-orang Yahudi dan tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya jari-jari, kemudian Allah meletakkan seluruh makhluk di setiap jarinya dan Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan kapanpun dia inginkan. Ya, ini sebagaimana juga hadis yang pernah kita jelaskan, Nabi SAW sering kali membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, ya kokohkanlah hatiku dalam atau di atas agamamu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sering kali anda baca doa itu, bukankah dosa anda telah diampuni yang lalu dan akan datang? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, bagaimana saya bisa tenang sementara hati manusia berada di antara jari-jari Allah, dia membolak-balikkan kapan dia inginkan. Artinya kalau Allah mau bisa saja dibalik seketika. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau juga, Allah akan kokohkan di atas ketaatan. Makanya salah satu yang paling mulia bagi seseorang, nikmat Allah paling besar, istiqomahnya di jalan Allah. Kalau Bapak Ibu merasa setiap hari selalu mau istiqomah dalam kebaikan, itu nikmat yang luar biasa dari Allah.
Ya, karena dengan cara seperti itu berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Kagetnya kita bangun di tengah malam sehingga kita bisa sholat malam. Sempatnya kita mengerjakan amal soleh apa saja, hadiri majelis ilmu, berzikir, baca Quran, bersedekah, sekecil apapun amal itu di mata kita, itu berarti bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak mau, kita tidak akan bisa melakukannya. Ya. Salah satu musibah yang datang, kata para ulama, di antara musibah kalau seseorang membuka pintu dosa adalah diharamkannya hamba tersebut awalnya dari amal soleh. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, saya pernah melakukan satu dosa yang bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa kecil yang cukup membuat saya sebulan terharamkan sholat subuh di masjid sebulan. Jadi tidak bisa sholat subuh di masjid sebulan gara-gara perbuatan kesalahan. Jadi diangkatnya kesempatan ibadah itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala menegur ataupun malah marah dengan hambanya. Sebaliknya kalau kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berarti bentuk kasih sayang Allah. Yang ketiga, ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tersebut kepada Nabi SAW, beliau membenarkannya dan turunlah ayat Al-Quran menjelaskan atau menegaskan masalah itu. Jadi di zaman Nabi SAW, kalau ada pendeta-pendeta Yahudi yang datang lalu menyampaikan tentang surga, tentang neraka, tentang sifat Allah dan itu betul, maka dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau tidak benar baru Nabi SAW luruskan. Ya. Dan ini menandakan memang Nabi SAW bukan membenarkan orang-orang Yahudi, tapi membenarkan kalau dalam syariat Allah memang seperti itu ajarannya. Yang keempat, Rasulullah SAW tertawa tak kala mendengar pernyataan yang agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi. Maksudnya di sini tertawa bukan mengolok ya, tapi justru tertawa bisa diartikan juga tersenyum. Ya, tersenyum karena Nabi SAW gembira setelah mengetahui kebenaran itu. Seperti misalnya waktu Nabi SAW ketemu dengan Tamim Ad-Dari. Ini seorang sahabat Nabi, petualang, suka naik kapal kemana-mana. Jadi dia dulu beragama Nasrani. Rupanya dia pernah naik kapal, kapalnya dihantam oleh ombak, terus sampai ke pulau yang ada Dajjal. Ya. Entah di mana itu. Tapi yang jelas dia sampai ke pulau itu, kemudian dia bilang kami pingsan, setelah kami sadar ada satu binatang yang badannya semua bulu, diistilahkan dengan jassas dalam hadits ini. Kemudian dia pun mengajak kami ke tengah pulau, dia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Setelah itu dia pun mengatakan ada orang yang ingin bertemu dengan kalian di pulau ini. Lalu ketemulah sama Dajjal. Ringkas ceritanya, ketemu sama Dajjal segala macam dan Dajjal menanyakan beberapa hal. Di antaranya apakah kalian sudah mendengar keluar seorang nabi di Jazirah Arab? Maka mereka mengatakan iya. Apa yang sudah dilakukan? Dia sudah hijrah ke Madinah. Apakah kalian sudah jadi pengikutnya? Dia bilang belum. Mereka bilang belum. Maka kata orang tersebut, ikutlah, pulanglah dan ikutlah karena saya Dajjal akan keluar nanti di akhir zaman. Setelah itu kata Tamim Ad-Dari, kami pun kembali naik ke kapal lalu kami segera menuju ke Madinah. Begitu tiba di Masjid Nabawi, belum masuk Islam, masih Nasrani. Begitu masuk Masjid Nabawi, Nabi baru saja menceritakan tentang Dajjal kepada para sahabat. Digambarkan oleh Nabi SAW, Dajjal itu begini. Tamim Ad-Dari masuk lalu memperkenalkan diri. Lalu kemudian menceritakan kisahnya. Maka Nabi SAW suruh kumpul sahabat dan mengatakan, lihatlah, bukankah baru saya ceritakan kepada kalian, ini orang menyaksikan sendiri. Lalu beliau pun tersenyum, karena senyumannya ini membuktikan kegembiraan Nabi SAW. Apa yang saya sampaikan benar loh. Ini realitanya di lapangan, orang menemukan masalah itu. Selanjutnya yang kelima, disebutkan dengan tegas bahwa hadis adanya dua tangan bagi Allah. Ada kanan dan ada kiri tadi. Dan bahwa seluruh langit diletakkan di tangan kanan. Dan seluruh bumi diletakkan pada tangan yang lain pada hari kiamat nanti. Menandakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dinyatakan dalam hadis bahwa tangan yang lain itu disebut dengan tangan kiri. Ya, tangan kanan dan tangan kiri. Dikatakan tadi langit dengan tangan kanan, bumi dengan tangan kiri. Yang ketujuh, disebutkan keadaan orang-orang yang berbuat lalim dan berlaku sombong pada hari kiamat. Ya, artinya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menantang semua raja-raja dunia, orang-orang yang sombong. Lalu Allah mengatakan, mana orang-orang yang sombong itu? Akulah raja yang sebenarnya. Untuk menunjukkan kalau memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha sombong, yang maha besar, yang maha sempurna. Ya, salah satu sifat Allah, Allah sombong. Makanya dalam hadis sahih dikatakan, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, sombong adalah pakaianku dan kebesaran adalah ya pakaianku, bagian dari pakaianku. Siapa yang berusaha menyaingiku di situ, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka.
Kemudian yang ketujuh, disebutkan keadaan orang-orang yang berlaku lalim. Ini sudah kita sebutkan tadi. Yang kedelapan, dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seseorang di antara kita. Ini berarti menandakan memang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kesembilan, besarnya atau luasnya kursi dibandingkan dengan langit. Jadi seluruh langit dan bumi ini dibandingkan kursi, pijakan kaki raja di singgasana, itu sudah cukup untuk menutupi semuanya. Dan kita sudah tahu ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Pijakan kursi itu di singgasananya Allah menutupi seluruh langit dan bumi. Jadi kalau kursinya saja seperti itu, bagaimana dengan singgasananya, bagaimana dengan Allah yang ada di atasnya. Kemudian yang ke-10, besarnya atau luasnya arsh dibandingkan dengan kursi. Kursi tadi saya sudah sangat luas. Kalau arsh, maka kursi itu hanya seperti gelang besi tadi yang dilemparkan ke padang pasir. Dan luasnya arsh itu menandakan jauh lebih besar lagi di atasnya. Kemudian yang ke-11, arsh bukanlah kursi dan bukanlah samudra, artinya terpisah. Mana pijakan kaki raja di singgasana kursi, mana lautan, mana arshnya Allah. Singgasananya Allah SWT, semuanya terpisah dalam riwayat ini. Kemudian yang ke-12, jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain adalah jarak 500 tahun. Ya, dan ini waktu yang sangat lama. Kita aja misalnya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Kanada misalnya, mungkin 24 jam dengan transitnya. Maka itu sudah sangat jauh dan meletihkan, gitu kan. Kalau ada orang jalan 2 hari, 3 hari, itu sudah sangat capek. Mungkin sudah jadi pengalaman yang sangat panjang dalam hidupnya. Bagaimana perjalanan 500 tahun ini? Dan ini antara langit ke langit yang satunya lagi. Langit yang satunya lagi ke langit yang satunya 500 tahun lagi. Begitu terus. Artinya tidak akan pernah manusia bisa menembus itu secara akal. Sekarang saja kita sekarang seluruh ilmuwan sepakat tidak akan pernah ada manusia yang bisa memegang langit dengan tangannya. Karena dari jarak bumi ke bulan saja butuh sebulan atau bahkan lebih dengan teknologi canggih. Belum ke planet-planet lain yang mereka memang mengatakan tidak akan mungkin manusia bisa menjangkaunya. Karena jaraknya sekian ribu kilometer, sekian juta kilometer dari bumi dan seterusnya. Maka bagaimana dengan langit yang ada di atas tentunya? Itu yang ingin ditargetkan. Yang ke-13, jarak antara langit yang ke-7 dengan kursi adalah perjalanan 500 tahun juga. Yang ke-14, jarak antara kursi dengan samudra adalah perjalanan 500 tahun pula. Jadi semuanya jarak-jarak yang sangat jauh. Yang ke-15, arsh atau singgasana sebagaimana dinyatakan dalam hadis berada di atas samudra tersebut. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan itu ya. Wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasananya Allah berada di atas air ya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, iblis ingin menyaingi Allah dan dia tidak akan pernah bisa menyaingi Allah. Dia meletakkan singgasananya di atas lautan. Ya. Padahal sebenarnya tidak akan mungkin dia menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-16, Allah berada di atas arsh. Ya. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan masalah ini ya. Dia Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit. Makanya kita kalau berdoa mengangkat tangan ke langit ya, dan memohon. Nabi SAW seringkali menunjuk ke langit kalau berdoa. Dan juga beliau pernah melihat ada seorang wanita lewat, lalu kata Nabi SAW, sebentar, saya mau tanya dulu budak wanita ini, ya, di mana Allah? Maka wanita itu menunjuk ke langit sambil mengatakan di atas. Siapa aku? Kata Nabi SAW, orang itu mengatakan engkau adalah utusannya. Maka kata Nabi SAW kepada majikannya, bebaskan budakmu karena dia orang beriman kepada Allah. Jadi Allah berada di atas arshnya. Yang ke-17, jarak antara langit dan bumi itu adalah perjalanan 500 tahun. Yang ke-18, masing-masing langit tebalnya juga perjalanan 500 tahun. Yang ke-19 yang terakhir, samudra yang berada di atas seluruh langit itu antara dasar dan permukaannya jaraknya juga 500 tahun. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui masalah itu. Maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perhitungan 500 tahun itu apakah perhitungan kita di dunia ataupun perhitungan waktu akhirat. Kalau waktu akhirat lebih jauh lagi. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari waktu akhirat di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian dunia. Kalau kita ambil perhitungan waktu kita saja sudah sangat jauh 500 tahun. Bagaimana kalau itu adalah perhitungan waktu akhirat? 500 tahun berarti per harinya dihitung 1000 tahun waktu dunia. Dan sekian banyak ya hitung-hitungan yang luar biasa yang sekarang ilmuwan hanya bisa sampai kepada sebagian kecil daripada hitung-hitungan tersebut. Dan ini juga sebagai penutup teman-teman sekalian perlu seseorang
untuk mentadabburi penciptaan langit dan bumi, dan cukup banyak gambar-gambar di YouTube, ada cuplikan-cuplikan. Bisa kita melihat keajaiban penciptaan Allah di langit supaya kita bisa merenungi seberapa kecil kita ini. Sehingga tidak lagi masalah kesombongan, masalah mengambil haknya orang lain, karena sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghancurkan kita, gitu ya. Allahu a'lam, ini bahasan kita. Mungkin begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.